warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah muqimis salah, jamaah salat subuh yang mulia, selalu kita memuji Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kita hidup sampai pada hari ini. Di tengah-tengah banyak saudara kita yang sudah Allah panggil kembali, dan kita pun tentunya pasti akan juga dipanggil dengan waktu tempat yang kita tidak ketahui di mana persisnya, tetapi yang persis adalah kita akan dipanggil. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita menyampaikan salawat dan juga salam atas bimbingan beliau di dalam kehidupan kita dalam rangka persiapan untuk menghadapi kematian yang kita semua akan merasakan. Mudah-mudahan semua kita Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah, berakhir ending dengan kebaikan. Jamaah yang mulia, secara singkat, semua kita ini ingin mudah-mudah. Hidup ini ingin mudah. Pekerjaan kita ingin mudah, urusan kita ingin mudah, perjalanan kita ingin mudah, tugas-tugas kita ingin mudah. Jangan lupa bahwa kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan dalam kaitannya dengan kematian kita. Dan itu sudah sering kita bacakan dalam format doa. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil mauti wan najati minan nari wal afwi indal hisab. Ya Allah, hawwin alaina fi sakarati, lancarkanlah proses kematianku, mudahkanlah proses kematianku. Bagi Allah semua mudah, tetapi kita ingin meminta kepada Allah pada saat kita sakaratul maut, sekret maut, getarik jawang, gerintah jawang, kita ingin Allah mudahkan proses itu. Karena itulah maka sunat bagi orang-orang yang berada di sekeliling orang-orang yang sakaratil maut, gepeintat orang-orang yang sakarat itu dengan kalimah thayyibah la ilaha illallah. Pada saatnya kita gepeintat dengan la ilaha illallah, kita ingin mudah itu bisa kita ucapkan. Itulah makna hawwin alaina fi sakaratil mauti. Ya Allah, mudahkan aku pada ketika menghadap sakaratul maut. Mudah-mudahan tidak ada yang salah membaca sakarat, ka biasa, bukan sakarat dan bukan sakha. Sebahagian mungkin tidak melihat tulisan. Bagaimana itu? Bukan sakhara tapi sakara, sakral mufradnya. Kemudian juga kita mohon kepada Allah wan najati minan nari wal afi indal hisab. Ada dua item setelah itu. Setelah kita mohon Allah mudahkan kita dari sakratul maut, kita juga mohon kepada Allah wan najati minan nar, yaitu agar kita dijauhkan, diselamatkan dari azab neraka. Karena kalau sudah kita meninggal, kalau sudah kita mati, kita sudah tidak ada saatnya, tidak ada momennya lagi untuk kembali ke dunia ini beribadah. Sehingga orang-orang kafir mengucapkan ya laitani kuntu turaba, wahai Tuhanku, jadikan aku tanah sajalah, enggak usah lagi jadi manusia. Kafir pegawai preman di dunia.
kasih gertak gop di dunia, kasih pengut gop di dunia, kasih pekerabai gop di dunia. Itu orang-orang kafir itu akan menyadari semua itu. Giliran mereka itu di hari akhirat kelak, mereka minta jadi tanah saja. Ya laitani kuntu turaba. Ya Tuhanku, aku enggak usah pun masuk syurga. Aku enggak sanggup menahan azab neraka. Jadikan saja aku tanah. Mereka minta kepada Allah. Dalam konsep bahasa Arab, kalimat laita itu artinya semoga. Semoga itu tidak pernah terjadi. Dan Allah tidak akan memberikan kesempatan. Piau hai kape. Kasib idonya kaingkar kelung. Kasib idonya kaserang hamba lung yang mukmin. Kasib idonya katertawakan orang-orang mukmin. Gilirannya kamu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyaur terimang balah. Inna kaidi matin. Rasa hai tubuh, rasa. Dan itulah pernyataan Allah kepada orang-orang kafir yang mereka bercita-cita jadi tanah, tapi Allah tidak akan pernah menjadikan mereka tanah, tapi Allah ingin memberikan kepada mereka seperti dibacakan dalam surat Sajadah itu, liyadzuqul azab, mangat karasa hai tubuh, karena itu adalah janji Allah al-wa'id. Artinya janji Allah memberikan ancaman kepada orang-orang kafir. Sementara pada saat kita meninggal, kita mohon doa itu kepada Allah, yaitu wan najati minan nar. Ya Allah, selamatkan aku dari azab neraka, dari api neraka, wal afwi indal hisab. Dan Allah maafkanlah aku ketika engkau menghisab diriku. Pada saat kita dihisab, pada saat kita diaudit, saat kita diperiksa, maka kita akan terdapat banyak sekali kekurangan kita, banyak sekali kesalahan kita, amdan kana au sahwan. Boleh jadi sebahagian kita sengaja, tapi kau preman dengan Allah, au sahwan, atau itu luput dari pemahaman kita. Menurut kita itu sudah benar, padahal itu salah. Menurut kita itu sudah baik, padahal itu masih buruk. Menurut kita itu sah, padahal menurut ketentuan batal. Itu pun kita semua mohon kepada Allah agar Allah memaafkan kita pada processing, yaitu hisab, pemeriksaan amal. Dan itu akan ditemukan banyak sekali, karena semua kita akan melalui tahap penyaringan, filterisasi di hari akhirat kelak. Salat kita pun masih diperiksa, berapa banyak nilai yang benar, berapa banyak nilai-nilai yang kurang. Puasa kita diperiksa, amaliyah kita diperiksa. Tentu ada sisi lemah, ada sisi baik. Yang lemah itulah kita mohon kepada Allah. Ya Allah, napumah ya Allah, yang kenyang ya Allah, yang najir dia punya kelaganya nanjir ya Allah, la yang tuah pegah ya Allah, mufeh-feh ya Allah, mukreh-kreh ya Allah. Itulah permohonan kita kepada Allah pada saat kita akan merasakan semua itu, dan itu pasti terjadi. Hamba Allah yang mulia, doa yang lain yang sering diajarkan kita oleh Nabi dan kita ucapkan selepas salat 5 waktu. Allahumma rzuqna rizqan jadida wa umuran tawila wa malan kathira wa khairan qariba wa syarran ba'ida wa waladan saliha wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabura. Ya Allah, berikan aku rizqan jadida, rezeki yang baru. Kita ingin selalu dapat rezeki yang baru dari Allah. Rezeki itu tidak hanya konsumtif. Rezeki itu bukan hanya pangan, bukan hanya makanan, tetapi rezeki itu bisa bermakna fahala. Ya Allah, berikan aku fahala yang baru. Jadi kita ingin mendapatkan fahala yang baru. Kalau hari ini kita dapat fahala salat, kita ingin dapat fahala dari jalur yang lain lagi. Sebagaimana kita ingin dapat banyak uang, rata lungki, kita juga kepingin diberikan fahala rata lungki. Ya Allah, berikan aku fahala yang baru
Artinya kalau hari ini kita tidak dapat pahala itu, semoga kita dapatkan besok. Kalau kemarin tidak mendapatkan pahala itu, semoga mendapatkan hari ini. Itulah makna rizqan jadida, yaitu rezeki yang baru, pahala yang baru, keuntungan yang baru dari segi amaliyah kita. Wa umuran tawila, kita semua diperintahkan minta doa panjang umur. Tidak ada doa pendek umur. Bahkan haram hukumnya seseorang minta dipercepat mati, walaupun kita sudah tidak sanggup merasakan apa saja tindakan-tindakan atau bagaimana tekanan-tekanan yang dirasakan oleh jiwa kita. Haram hukumnya. Ya Allah menyalahkannya ni cak pulang lu gede ni pun mati dia dah aku tile ya Allah. Itu haram hukumnya karena tidak ada diajarkan doa upana umum. Ya Allah dijie baik tengahnya uronyo jo ya Allah meninggal lu gede yuh ramai urang. Itu tidak bisa. Yuh nak keluarga sino. Yuh nak urang pegak pengumuman bakmi. Tidak bisa. Tetap doa yang kita ucapkan adalah tawil umurana, panjangkan umurku ya Allah. Makna panjang umur pertama memang makna real, makna realita panjang. Kita ingin hidup ini lama dengan maksud bahwa lama beribadah, lama kita hidup, lama beribadah, lama sempat salat, lama sempat puasa, lama sempat kita berbuat baik. Itu makna yang pertama, memang betul-betul dari segi waktunya kita ingin hidup lama. Dan Allah Maha mampu memberikan kita hidup lama sesuai dengan keinginan Allah. Walaupun ajalim musamma, pada batas yang Allah tentukan, tapi semua itu Maha mampu Allah berikan kita panjang umur. Makna yang kedua adalah panjang dari segi kualitatif. Umur kita boleh 30, 40, 50, tetapi substantif, isi daripada umur itu semuanya berbobot. Semoga umur-umur kita, hari-hari kita, waktu-waktu kita senantiasa berbobot di dalam panjang umur, kalaulah tidak panjang secara usia. Mudah-mudahan panjang dari segi penggunaan kualitas dan kita merasakan bahwa singkat kita hidup, semoga merasakan juga banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Hamba Allah yang mulia, setelah kita mohon kepada Allah dipanjangkan umur, tadi rizqan jadida, umuran tawila, kita juga mohon kepada Allah wa malan katsira. Ya Allah berikan aku harta yang banyak. Tidak ada doa minta harta yang sedikit. Ya Allah nabi ube catian mentang rezeki, tidak ada. Ya Allah berikan aku rezeki yang banyak, berikan aku harta yang banyak. Karena banyaknya harta itu, berkesempatan untuk berbuat ibadah dengan harta itu lebih banyak. Orang banyak uang tentu saja bisa banyak bersedekah. Orang banyak uang tentu saja bisa banyak membantu orang lain. Orang banyak uang tentu saja bisa memberikan zakat, bisa memberikan infak. Itulah kita doakan, semoga kita semua menjadi orang-orang yang malang kasira, memiliki harta yang banyak dengan tujuan adalah bisa mensejahterakan diri kita plus mensejahterakan orang lain, bisa membantu diri kita sendiri. Minimal kita tidak menjadi peminta, minimal kita tidak menjadi orang yang bergantung pada orang lain. Baik mintu batu bahu kau udip, supaya hidup kita tidak menyusahkan orang lain. Hidup kita jangan menyusahkan anggota keluarga kita. Hidup kita jangan menyusahkan tetangga kita. Hidup kita jangan menyusahkan orang-orang sekeliling kita. Hidup kita tidak menyusahkan orang lain. Dan kita memohon kepada Allah, ya Allah berikan aku harta yang banyak. Selama harta itu kita pergunakan pada kebaikan, sangat bagus kita memiliki harta yang banyak. Hamba Allah yang berbahagia, setelah kita mohon kepada Allah wa malan katsira, kita juga minta kepada Allah wa khairan qariba. Ya Allah dekatkan aku dengan kebaikan. Di mana ada bau kebaikan, semoga kita menjadi orang yang menghirupnya.
Di mana ada saja kesempatan berbuat baik, semoga kita menjadi orang yang mengambil andil di dalamnya. Di mana ada tempat kebaikan, semoga kita menjadi orang yang melangkah kepadanya. Ini maknanya wa khairan qariba. Terakhir kita mohon juga kepada Allah wa syarram ba'ida. Lawan kata khairan qariba yaitu syarram ba'ida. Ya Allah, jauhkan aku dari kejahatan. Di mana ada kejahatan, biarkan aku tidak terlibat di dalamnya. Di mana ada kejahatan, biar aku tidak menjadi orang-orang yang mempromosikan kejahatan itu. Di mana ada kejahatan, kalau bisa jadikan aku orang yang memberantaskannya. Ini makna wasyarram ba'ida. Jadi tidak terbalik, tidak khairan, tidak syarran qariba, tidak khairan ba'ida. Jangan sampai di mana ada kebaikan, biar aku tidak terlibat di dalamnya. Di mana ada kejahatan, biar aku ada di sana. Ini terbalik. Jadi kita posisikan kepada tempat yang sebenarnya, khairan qariba. Di mana ada kebaikan, biar aku dekat di dalamnya. Walaupun kadang-kadang ada istilah dalam bahasa Aceh, haidum ho nadro nagara ta lungkit ta jeng sabe nadro man sabohnya nadro ne dro ne man sabohnya hana tinggal ta lungkit nadro ne. Kalau itu kebaikan, ya biar saja. Tibah ke di ikhuligo muka sot memang hana mungkin dah gantong muka. Ya Allah, rumah gantong muka lain kadar jalo. Jadi kalau pada kebaikan, biar nampak muka itu saja. Tapi yang jangan sampai pada kejahatan. Baik bak buat jahat, gedanya walam, tengah gedanya walam. Oh, muka sot bak buat bro. Kita ingin jadi orang yang muka itu saja pada kebaikan, tetapi jangan sampai pernah nampak muka pada kejahatan. Pada hal-hal yang sifatnya khairan qariba, biarkan kita selalu berada di sana. Sementara pada syarran ba'ida, semoga kita tidak menjadi ahlinya. Hamba Allah muslimin yang berbahagia, dalam setiap perdagangan kita juga mohon kepada Allah wa tijaratan lan tabura. Kita semua berdagang dalam makna kamus adalah mencari keuntungan, bukan jualan. Berdagang itu tidak sama dengan jualan. Apa profesi Bapak? Berdagang. Itu teringat kita adalah jualan, ada buka kedai, buka toko. Tapi maksud berdagang ini adalah mencari keuntungan. Dan keuntungan yang paling utama didambakan adalah keuntungan untuk hari akhirat. Maka hidup ini dalam waktu 24 jam semua kita berdagang. Artinya melakukan sesuatu pekerjaan, semua orang kepingin dapat untung. Bukan hanya untung materi, tapi juga untung pahala untuk hari akhirat. Bukan hanya untung di dunia, tapi juga untung di akhirat. Karena itu kita mohon pada Allah wa tijaratan lan tabura. Ya Allah, gerakkan langkahku dalam setiap aktivitas sebagai orang berdagang, tapi berdagang itu bukan yang memperoleh kerugian, tetapi berdagang yang memperoleh keuntungan. Ketika kita ibadah, keuntungannya dapat pahala. Ketika kita berjualan, keuntungannya dapat laba. Ketika kita beraktivitas, keuntungannya mendapatkan penghasilan. Inilah makna laba, baik laba di dunia maupun laba di akhirat. Sebab semua langkah kita pasti bercita-cita menjadi orang yang memperoleh keuntungan, dan tidak satu pun aktivitas kita ingin memperoleh kerugian, baik itu rugi dari segi material atau rugi dari segi waktu, apalagi rugi dari segi balasan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan manfaat bagi kita semua, dan mohon diperbanyak maaf atas kekeliruan dan kesalahan di pihak kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.